semua tahu lah Indonesia itu kan negara yang indah. Sebelumnya itu tuh nomor berapa Pak? Oke. Ini Jadi apakah ini kita menaik terus? Ini semenjak Pak Arif naik terus pariwisata kita. Jadi sebelumnya itu ini Indonesia sebelumnya indah, tetapi tidak ada yang tahu. Ya, Nggak ada promosi gitu ya? Tidak ada promosi. Kamu cantik, tapi tidak ada yang tahu. Ya bener, yang tahu saya doang. Yang lain belum tahu ya. Untung kamu. Iya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gayanya gini nih. Salam pesona ini. Salam pesona Indonesia. Assalamualaikum. Ini dia Pak Arif ya. Rapi. Ya ampun, saya Apa kira. kabar? Alhamdulillah. Pak Arif Yahya. Waduh. Ini salah satu, saya grogi sama Pak Arif nih. Pak Arif Yahya ini salah satu menteri yang paling saya kagumi nih Pak Arif. Saya baca aja kalau mau, saya grogi kalau ada Pak Arif nih. Nah gimana Pak Arif? Sekarang pesona dan wonderful Indonesia udah sampai mana sih? Dan apa yang perlu diketahui lagi nih sama anak-anak muda sekarang Pak Satu Arif? lagi tambahin. Kali ada yang bingung juga nih, apa sih bedanya Wonderful Indonesia sama Pesona Indonesia? Itu lebih pinter dia daripada saya. Emang dari dulu. Iya. Aduh Bener-bener, Pak, Pak Arif. makasih banyak ya Pak untuk diperjelas. Nah ini dia yang aku pakai nih, Wonderful Indonesia. Ini namanya country brand atau branding negara untuk pariwisata. Oke. In kontras, contoh Malaysia tuh punya Truly Asia. Truly Asia ya. Malaysia. Lalu kalau Thailand punya Amazing Thailand. Iya. Kalau India punya Incredible India. Indonesia punya Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Gitu. Kira-kira sampai di mana sekarang? Dulu Wonderful Indonesia itu tidak dikenal. Dari 140 negara nggak ada rankingnya, saking jeleknya. Lalu sekarang zamannya Pak Jokowi dipromosikan besar-besaran, melompat 100 peringkat menjadi ranking 47. Wah, Masya Allah, Indonesia jadi peringkat 47. 47 itu seberapa bagus ranking 47 itu mengalahkan rankingnya Thailand, ranking Amazing Thailand. Masa Pak? Iya, Masya Allah tuh. Kita bangga sama Indonesia. ranking 68 dan paling membanggakan tadi mengalahkan Truly Asia Malaysia. Dia ranking 86. Oke. Kita nomor 47. 47. Di seluruh dunia ternyata tuh, dengerin tuh guys, Indonesia nomor 47. Nomor satunya apa sih Pak? Kalau pengen Nomor tahu? 1, 2, 3, 1 umumnya sekitar Amerika. Oh, seperti satu itu. tuh Amerika ya. Negara-negara seperti itu. 10 besar ya. 10 besar. Nah, bedanya tuh apa? Kadang-kadang tuh orang suka di jalan tuh kan ada Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Kalau Wonderful itu kan berapa Indonesia itu kan brandingnya. Kalau Pesona Indonesia tuh apa sih Pak? Ya, jadi Wonderful Indonesia ini adalah brand utamanya. Iya. Ini kadang susah menjelaskan ke orang kita artinya apa sih. Nah, kita punya sebenarnya tagline yang dari dulu dipakai, sabta pesona dan lain sebagainya. Akhirnya kita membuat brand pendamping namanya Pesona Indonesia. Sama, logonya juga sama. Jadi untuk event-event terutama pure yang di dalam negeri kita pakai Pesona Indonesia. Oh, jadi sebenarnya tuh sama. Sebenarnya Sama, tapi kalau pesona Indonesia untuk yang di dalam negeri, Wonderful Indonesia. untuk semuanya. Oh, jadi kan Wonderful Indonesia, Indonesia tuh nomor 46, 47. 47. Pak Arif, saya sama Nagita Instagramnya nih Pak ya, nomor 35 di dunia. Wah, hampir 30 juta. Ngalahin Wonderful Indonesia. Iya. Iya, tapi ini Pak, ini kan berkaitan dengan dunia digital sekarang. Pak Arif kan tahu sekarang dunia digital tuh udah luar biasa sekali, ada sosial media, ada YouTube. Nah, gimana sih kalau Pak Arif sendiri melihat digital saat ini yang bisa dikaitkan dengan pariwisata kita di Indonesia? Saya pernah diskusi di sidang umum UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Lalu mereka tanya, kenapa sih Indonesia pariwisatanya tumbuh pesat, tumbuh 22% 2017 ke 2016. Saya jawab, karena kita menggunakan digital. Oh, mengapa pariwisata harus menggunakan digital? Karena lifestyle orang sudah berubah. Yang tadinya konvensional sekarang udah menjadi digital. Lalu 70% orang itu search dan share menggunakan digital. 70%. Tuh, guys. Jadi even Chinese tourist. Jadi kalau kita aneh kalau Indonesia tidak mentransformasikan dirinya ke
media digital. Karena orang mulai tanya, search, sampai share itu pakai digital. Memang ada 30% yang tidak menggunakan digital, tapi saya sangat meyakini yang 30% ini akan habis. Seperti dulu sebagian orang menggunakan handphone, tapi kan kita yakin yang tidak menggunakan handphone akan menggunakan handphone. Kira-kira gitu efektivitasnya. Jadi sangat efektif sekali Pak untuk ke depan. Efektif Berarti, Pak, untuk promosi pariwisata. Pak Arif ini kekinian banget. Pak Arif ini Ikutin kekinian zaman. banget. Pak Arif ini salah satu menteri yang gaul. Oh, semua artis kenal Pak Arif. Nah, kamu mungkin mau nanya? Mau nanya nih, sekarang aku mau nanya nih soal karirnya. Jadi kalau misalnya Pak Arif itu sebenarnya tuh mudanya tuh awal karirnya jadi dari apa sih? Iya, kita pengen cerita sedikit sama Pak Arif. cerita Pak gitu. Tunggu, jangan jawab sambil kita jalan-jalan boleh Pak? Oke. Boleh nggak Pak sampai jalan-jalan keluar Iya. kerja atau Iya. kemana? Asik. Jadi Pak Arif. Wah. Ini pesawat-pesawatnya banyak banget nih. Ya, karena kan pariwisata sangat tergantung pada airlines. Airlines. Benar. Dr. Insinyur Arif Yahya MSc. Ya. Jadi insinyur juga Pak Arif. Ya, jadi saya awalnya tadi tanya karir, saya itu sebenarnya adalah insinyur. Saya lulusan ITB, jurusan elektro telekomunikasi. Waduh, pinter banget Jadi Pak Arif. Pak Arif dulu pekerjaan pertamanya habis lulus kuliah apa Pak? Jadi di Telkom, lalu menjadi engineer. Saya salah satu yang ahli di dalam komunikasi data yang kelak akan jadi internet yang kamu pakai sekarang. Oh, zaman dulu belum internet. Oh belum, namanya masih komunikasi data, kelak menjadi internet seperti sekarang. Jadi awalnya engineer sampai umur 35-an, nah mungkin bisa di-share ya. Mulai belajar manajemen. Oh, Nah, jadi terutama makanya manajemen marketing. Akhirnya saya ngambil dokter Dokter. itu, dokter strategic management di Unpad. Masternya masih telematics, ambil di UK waktu itu. UK di mana Pak? Di Guildford. Guildford itu 30 menit dari London. Tuh. Nih, tuh untuk menjadi seorang yang sukses dibutuhkan tuh pengorbanannya, pendidikannya, college yang tinggi. Tapi cita-cita Pak Arif dulu sebenarnya mau jadi apa Pak? Apa memang pengen jadi menteri dari kecil atau mungkin ada cita-cita lain yang sekarang malah belum tercapai cita-citanya? Kayaknya kalau cita-cita mulai kecil pengen jadi insinyur ya. Oh, pengen jadi pengen jadi insinyur. insinyur. Nah, terus ya akhirnya dipilih lah Bapak Presiden. Waktu jadi menteri ada yang spesifik. Nah, mungkin pengalaman juga untuk anak-anak muda. Nanti boleh dilihat di YouTube. Pak Presiden waktu mengumumkan saya jadi menteri, saya memilih Arif Yahya karena dia adalah ahli di bidang marketing. Karena memang saya pernah terpilih sebagai marketing of the year oleh Pak Hermawan Kartajaya, jadi Marplus ketika itu. Akhirnya terpilih lagi. Jadi dinilai tuh sama Pak Jokowi paling cocok untuk mempromosikan Indonesia di Indonesia. mata dunia. Marketing of the year. Ini the bestnya Indonesia. Bro, ini kalau Rafathar ikut bawa pulang pesawat. Wah, ini kalau Rafathar ikut bisa bawa pulang pesawat. Iya, bawa pulang ini jangan-jangan. Ah, kalau spot favorit Bapak lagi di kantor di mana buat ya kalau lagi mau santai gitu. Mas sampai di ruang sebelah. Ah, coba kita lihat. Banyak banget tuh apa ya, anak muda itu yang juga menjalani bisnis pariwisata. Banyak banget kan misalnya kita bisa lihat di teman aku tuh di luar negeri, dia bikin kayak travel gitu sih, Afra di Jepang, terus di Indonesia juga beberapa tuh banyak tuh yang dia bikin apa sih kayak namanya travel kecil, ngajakin jalan-jalan, ada yang datang ke sini gitu. Gimana tuh menurut Bapak? Ya, jadi untuk anak-anak muda kita memberikan kesempatan untuk berkarya, terutama startup company bahasa Indonesia ya, perusahaan perintis. Saya berikan contoh di Indonesia, salah satu yang maju pesat adalah tiket.com. Wah, Masya Allah, tiket.com. Nah, saya melihat tiket.com itu mempunyai peluang untuk menjadi unicorn. Apa itu unicorn? Adalah perusahaan dengan value sebesar 1 miliar US dollar. Wow. Nah, untuk menjadikan anak-anak Indonesia bisa menjadi seperti tiket.com, Kemenpar bekerjasama dengan
Kementerian UKM dan Pak Hermawan Kartajaya, Makplus membuat Wonderful Startup Academy. Mau jadi disupport tuh Disupport. semuanya. Jadi perusahaan digital tapi fokusnya khusus untuk pariwisata. Lalu kalau yang di lapangan sudah ada sekitar 55 namanya destinasi digital. Itu semuanya anak-anak muda. Mereka menggunakan sosial medianya merancang destinasi, tapi secara khusus apa itu destinasi digital? Destinasi yang indah kalau di kamera. Memang didesain untuk di kamera. Jadi yang ditetapkan adalah foto-foto spot di mana saja yang diambil, dan itu selalu menjadi trending topik nasional. Nanti boleh dilihat destinasi digital. Itu anak-anak muda, itu namanya generasi pesona Indonesia. Tuh yang pada penasaran. Jadi kamu anak-anak jadi muda. jangan pada bingung-bingung kalau mau liburan jadi ke Bali lagi gitu. Sebenarnya Banyak masih banyak Indonesia ya. yang bagus Banyak. banget. Nanti langsung search yang punya Instagram ya kan? Apa Nih. namanya Pak tadi? Namanya destinasi digital. Destinasi digital. Ya, Nah, ada ini 55 di Indonesia. Peringkat ke-6 negara terindah di dunia menurut Terakhir. Rough Guys. Ya, nah gimana pendapat Pak Arif tuh? Nah itu mengukuhkan bahwa memang kita bilang negara kita indah, ternyata orang lain pun Mengakuinya. mengatakan hal yang sama. Selain Rough Guides itu dari BBC itu namanya Lonely Planet juga. Lonely Planet nomor 10. Tahu dong. Tuh, dia Pak. lebih pintar dari saya, Pak. Saya mah parah pengetahuannya. Bener banget Pak. Nomor 10. Tapi yang pengen aku yang tahu wajib nih. dikunjungi. Aku yang pengen aku tahu nih. Ini kan ya kita semua tahu lah Indonesia itu kan negara yang indah. Sebelumnya itu tuh nomor berapa Pak? Oke. Ini Jadi apakah ini kita menaik terus? Ini semenjak Pak Arif naik terus pariwisata kita. Jadi sebelumnya itu gini, Indonesia sebelumnya indah, tetapi tidak ada yang tahu. Iya, Nggak ada promosi gitu ya? Tidak ada promosi. Kamu cantik, tapi tidak ada yang tahu. Ya, bener. Yang tahu saya doang. Yang lain belum tahu ya. Untung kamu. Iya, Nah itu ada seperti gadis yang cantik yang tidak ada yang tahu, itulah Indonesia. Lalu simply kalau kamu tahu ilmu marketing itu ada produk, ada promotion. Yang tidak kita lakukan adalah promotion. Kalau price 4P itu kalau price competitiveness kita itu selalu top 5 di dunia. Artinya apa sih? Dengan US dollar yang sama kita menikmati lebih banyak di Indonesia. Lebih affordable gitu ya. Jadi di sini. lebih affordable. Produknya lebih bagus, terbaik di dunia. Price-nya ini top 10 di dunia. Price-nya top 5 di dunia, tapi tidak laku karena tidak dipromosikan. Tidak dipromosikan. Jadi kita berterima kasih sekali sama Pak Menteri kita yang sudah mempromosikan Indonesia di mata dunia sehingga negara kita yang sudah cantik bisa lebih dilihat. Nah, satu lagi pertanyaan nih. Kalau ini kan masalah mempromosikan Indonesia di mata dunia. Kalau di orang-orang Indonesia juga kan sebenarnya banyak juga yang nggak tahu Pak, terutama yang di kota-kota besar. Gimana sih caranya mempromosikan negara sendiri di mata orang-orang Indonesia? Oke. Ini terutama untuk anak-anak muda. Cara yang paling mudah dan paling murah adalah menggunakan sosial media. Nah, balik lagi sosial media. Jadi kalau kamu anak-anak muda ingin mempromosikan daerahmu, wajibkanlah anak-anak muda di daerahmu membentuk semacam GenP, tidak harus GenP, generasi pesona Indonesia, ada komunitas sosial media yang mempromosikan daerahnya, dan itu sangat efektif. Seperti saya katakan, setiap hari anak-anak GenP selalu menjadi trending topik di Twitter. Pasti langsung disambung di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, YouTube. Nah itu penggunaannya apa? Sosial media tidak mahal tetapi sangat efektif. Nah itulah yang menjadikan sekarang banyak sekali destinasi yang dikenal di Indonesia. Dan saya sangat berterima kasih kepada kepala daerah sekarang berlomba-lomba untuk mempromosikan daerah ini, terutama menggunakan sosial media. Nah, itu yang paling penting. Dan ini yang terakhir nih Pak Arif. Ini terakhir ada quotes yang saya sampai catat nih, quotes Pak Arif yang saya sih bangga. Pak Arif quotes seperti ini. Visi tanpa aksi itu fantasi. Ya. Aksi tanpa visi itu sensasi sesaat. Nah, gimana nih Pak Arif caranya anak muda bisa bangkit dari fantasi Pak? Sementara kan kalau di sosial media sekarang nyinyir terus, kita belum apa-apa aja dinyinyirin terus. Curhat ya? Kalau saya mah cuek aja.
Gimana nih Pak Arif? Ya, jadi oke. Itu ada sambungannya. Hanya fantasi dan aksi yang bisa merubah dunia. Nah, Jadi jangan hanya fantasi saja, tapi langsung aksi Betul. sekaligus. Itu rahasianya. Jadi kalau mau menjadi orang sukses, bermimpilah yang besar dan realisasikanlah mimpi itu. Nah, mengapa saya pilih kata fantasi, bukan mimpi atau visi? Meskipun di situ visi itu melihat, melihat itu pakai mata, itu terbatas. Oke. Sadar tapi terbatas. Mimpi itu tidak ada batas. Kamu boleh mimpi memiliki siapapun di dunia. Namun mimpi itu tidak sadar. Oke ya. Kelebihannya mimpi tak terbatas tapi tidak sadar. Kelemahannya visi adalah terbatas tetapi sadar kelebihan. Oke. Kalau fantasi itu sadar dan tak terbatas. Maka Fantasi. berfantasilah. berfantasi. Sadar tapi tidak terbatas. Iya. Itu fantasi atau kata lain lebih sering saya gunakan adalah imajinasi. Gitu. Jadi berimajinasi karena imajinasi itu lebih hebat daripada ilmu pengetahuan itu adalah Einstein. Tapi imajinasi aja tidak boleh itu maksudnya. Imajinasi dan aksi lah yang akan berubah. Imajinasi dan aksi lah, realisasikan semuanya. Ya Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan nih Pak Arif buat yang muda-muda nih yang lagi tentang pada pariwisata ataupun tentang apapun itu dari seorang Arif Yahya kepada semua. Bagi Raffi, Gigi, untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, jadi saya mohon promosikanlah pariwisata Indonesia menggunakan sosial mediamu. Jadi aku tahu kamu semua anak-anak muda Indonesia sangat intens atau istilahnya digital savvy ya. Kamu millennials itu hampir pasti sangat digital dan saya berani mengatakan kalau kamu tidak digital kamu bukan milenial. Nah, ketika kamu sangat digital itu promosikanlah Indonesiamu yang kamu cintai. Makanya harus lihat dulu, orang-orang Indonesia harus lihat dulu nih negaranya kayak gimana baru bisa ikut mempromosiin, bener nggak? Oke, begitu. Pasti. Aduh, pasti. Tuh guys, pakai guys. Wes. Wih, gaul. Tambah cakep tuh dia. Iya Pak. Aduh. Sukses terus Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Safina. Jangan lupa subscribe. YouTube-nya Kementerian Pariwisata. Kemenpar ya, harus di subscribe Kalau guys. yang mau tahu gimana destinasi-destinasi yang luar biasa yang kita punya di Dan Indonesia. pengen tahu keindahan Indonesia, pesona Indonesia. Nah, harus di subscribe. Salam pesona Indonesia.